kasih Yesus untuk pagi hari yang cerah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Kami memberikan yang terbaik, pujian penyembahan Tuhan untuk menyenangkan nama-Mu Yesus. Biarkan puji-pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan, kami mau melakukan yang terbaik bagi Engkau. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Sampai akhir nafas kita, mari kita bersyukur bagi Tuhan. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, yes amin. Kau tak biarkan ku jatuh Tuhan, Kau tak biarkan ku jatuh. Kau menopangku, Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karena-Mu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama-Mu, Yesusku. Lebih dari segalanya Tuhan kasih-Mu, Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. di dalam semua detikku Tuhan. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu. Mari saudara, Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karena-Mu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama-Mu, Yesusku. mari saudara, kita bersorak-sorai bagi Amin. Tuhan. Yes Lord. Pujian. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah
terakhir nafas kami Tuhan. Kami menyenangkan hati Engkau. Kami memberikan puji-pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Sebab hanya dekat padamu Tuhan. Itulah yang kami rindukan Bapa. One thing that I want more is to be close to you.
ku sembah dan ku tinggikan namamu di atas segala nama. Kau ku sembah dan ku agungkan namamu di atas segala nama. Kau ku sembah dan ku tinggikan namamu di atas segala nama. Kau ku sembah dan ku agungkan namamu di atas segala nama. Namamu di atas segala nama. Namamu di atas segala nama. Benar Tuhan, bahwa namamu lah yang paling berkuasa Tuhan. Namamu di atas segala nama Bapa. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan Tuhan, Engkau yang kami agungkan Bapa. Inilah puji-pujian kami Yesus. Inilah persembahan kami Bapa. Sekalipun kami masih di rumah saja Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu ada di tiap-tiap rumah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang bukakan hati kami, bukakan telinga kami Tuhan, dan bukakan pikiran kami Bapa. Kami mendengarkan firman-Mu dengan baik-baik Tuhan, dengan duduk diam Bapa. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Boleh jadi pelajaran berharga buat kami Bapa. Kami mau siap Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini kita akan sama-sama kembali. Di minggu pertama ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara sudah siapkan roti dan perjamuan dan anggur untuk bergabung di dalam atau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama mengadakan perjamuan kudus, saya ingin kita semua mempersiapkan roh tubuh dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, berita-berita di hari-hari ini sungguh banyak yang semakin memperlihatkan kekacauan khususnya di Indonesia ini. Saudara-saudara kita ada yang harus mengalami penganiayaan di Palu, di Sigi, saudara. Kita harus keluarga yang telah ditinggalkan, supaya mereka mendapatkan kekuatan di dalam ikut iring Tuhan.
Amin saudara. Tapi kita saudara dan saya juga tidak perlu takut dengan hal-hal demikian. Baiknya kita lebih membangun kehidupan kita yang lebih lagi untuk memprioritaskan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk itu saudara, saya ingin berbicara tentang hidup bersama kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Jadi hidup kita harus hidup yang bersama Roh Kudus. Roh Kudus memang tinggal di dalam kita, tapi hendaknya kita hidup berjalan dengan Roh Kudus. Nah, firman Tuhan mengatakan begini saudara di Efesus 5 ayat 18 dikatakan, saya akan bacakan dimulai ayat 16. Dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 sampai 18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama dikatakan supaya kita mempergunakan waktu yang ada, waktu yang karena hari-hari ini sudah semakin jahat. Artinya pergunakan saudara waktu ini saudara sesuai dengan ketentuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terus selanjutnya jangan kita bodoh, kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dikatakan janganlah kamu mabuk anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara, di akhir zaman seperti ini saudara, tantangan-tantangan seperti berita-berita itu akan semakin menjadi-jadi. Kalau kita melihat politik juga semakin membingungkan. Ya jelas kalau ngomong berbicara tentang politik membingungkan itu akan meningkatkan ketidakpercayaan mungkin investor asing, bahkan investor juga mungkin investor lokal juga untuk membuka usahanya di Indonesia. Kenapa? Karena politik itu sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi juga, jalannya ekonomi juga. Di luar saudara, di luar kasus wabah ini. Tapi jelas kehidupan politik itu sangat mempengaruhi. Bagaimana pengelolaan pemerintah itu akan membuat ekonomi itu juga akan menjadi kuat, sekalipun mungkin ada terpaan-terpaan politik dan lain sebagainya, tapi trust terus dibangun oleh pemerintah supaya investor-investor asing khususnya atau negara-negara lain tetap percaya kepada Indonesia. Nah kalau saudara tidak ada percayaan lagi, itu akan mengakibatkan ekonomi menjadi lemah dan itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Tapi saudara dan saya, saudara, kita tidak boleh kalah dengan segala apa yang terjadi itu. Amin. Untuk itu saudara, kalau Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, itu memang sungguh-sungguh betul. Karena iman yang kita miliki itu adalah iman yang mengalahkan dunia. Amin. Saudara dan saya berkali-kali telah mengalahkan segala hal-hal atau yang ada di dunia ini yang berusaha untuk mengalahkan kita. Amin. Atau mungkin saudara saat ini sedang dalam pergumulan yang berat, tapi saudara pasti akan keluar menjadi seorang pemenang. Karena iman yang kita miliki adalah ketika kita percaya kepada Tuhan adalah iman yang mengalahkan dunia. Amin. Untuk itu saudara, untuk kita bisa memelihara iman itu kita harus prioritaskan dong kehidupan rohani itu. Sekalipun kehidupan jasmani itu penting seperti Alkitab katakan, latihan ibadah itu, latihan badani atau jasmani itu penting, tapi terbatas gunanya. Tapi latihan ibadah mengandung jadi, baik untuk hidup sekarang ini maupun yang akan datang. Jadi berbicara tentang kehidupan kita ada di dunia ini maupun kelak ketika kita mungkin sudah mati. Sangat penting saudara. Untuk itu saudara, kita harus memberikan diri kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus seperti tema kita.
hidup bersama kuasa Roh Kudus. Karena itu yang akan membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Nah, bagaimana hidup berkemenangan itu? Bagaimana agar kita bisa hidup berjalan bersama Roh Kudus? Berjalan dengan kuasa penuh dari Roh Kudus. Yang pertama yang jelas adalah bahwa kita saudara dan saya Roh Kudus telah tinggal di dalam kita. Tapi kalau Alkitab tadi mengatakan di Efesus 5 ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena mabuk menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan itu tidak penuh dengan Roh Kudus, saudara, tapi dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 dikatakan ayat berapa, 13 atau 14 dikatakan demikian. Paulus mengatakan kamu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, dicap, disahkan oleh Roh Kudus, tinggal di dalam kita. Tapi berbicara penuh dengan Roh Kudus itu berbicara berkesinambungan terus menerus. Setiap hari kita harus penuh dengan Roh Kudus agar kita bisa hidup berkemenangan, agar kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kita bisa menjadi berkat. Untuk itu saudara, hal pertama, bukan yang pertama, ini yang pertama. Jangan mabuk anggur. Loh, saya kan bukan pemabuk. Saya tidak pernah minum anggur, betul. Tapi ada penekanan kata mabuk dan hawa nafsu yang saya perhatikan di sini, saudara. Mabuk itu menurut KBBI, saudara, arti mabuk itu sendiri adalah hilang kesadaran. Memang itu akibat anggur hilang kesadaran. Tapi akan kita bisa pernah mendengar kata-kata yang mengawali mabuk. Ya, mabuk laut, mabuk darat, mabuk udara, mabuk kepayang, mabuk dan lain sebagainya. Artinya apa? Dia dipengaruhi oleh sesuatu, misalnya di laut, gelombang membuat dia mabuk laut. Oleh goncangan-goncangan udara ketika naik pesawat, dia dikuasai terpengaruh dengan goncangan-goncangan atau ketika ada di udara sana membuat dia mabuk udara. Nah, ketika kita melihat keinginan dunia, terpenuhinya keinginan daging kita, terus fokusnya hanya itu saja, itu menimbulkan hawa nafsu. Sehingga tidak pernah mau kekurangan, desakan hati atau hanya ingin menuruti apa yang menjadi kehendak hatinya, kedagingannya. Nafsu, hawa nafsu itu jelas berlawanan dengan kepenuhan Roh Kudus. Nafsu kedagingan, Galatia 5 ayat 16-17 dikatakan tentang hawa nafsu, keserakahan, ketamakan, apalagi pencideraan, perjinahan dan lain sebagainya. Tetapi kepenuhan Roh Kudus berbicara tentang buah-buah roh di ayat yang ke-22. Nah, yang di ayat 22 inilah akibat dari kepenuhan Roh Kudus, karena tandanya pasti dia harus berbuah dengan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera dan lain sebagainya. Saudara, hari-hari ini semakin jahat. Orang sudah tidak peduli agama. Egois. Tidak hormat sama orang tua. Kasih sudah menjadi dingin. Dunia terus menyeret kita. Dunia terus menyeret, menawarkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita membiarkan hal ini terjadi, kita terus dikuasai oleh hawa nafsu, saudara. Kita tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Kita tidak akan bisa mengakhiri dengan baik pertandingan ini. Hati-hati saudara. Usia kita berapa sih hidup di dunia ini? 70-80 tahun itu kalau kuat, kata Alkitab dikatakan demikian. Betapa di dalam pertandingan itu kita betul-betul harus serius. Kita harus sungguh-sungguh dan kita tidak bisa melakukannya sendiri. Tanpa Tuhan
kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik pertandingan ini. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kita, dimateraikan. Tapi hendaknya, tanda petik, kita aktifkan. Artinya kita bersekutu dengan Roh Kudus, membiarkan hidup kita, langkah-langkah kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak mabuk oleh anggur. Kita tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan, apalagi mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Tak pernah akan ada kekuatan untuk melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Saudara, kalau berbicara tentang uang nih, ya uang itu angkanya tidak terbatas. Di Indonesia mungkin angka paling besar 100, katanya sudah ada 200. Itu satu lembar. Begitu tambah angkanya besar, saudara, keinginan daging ini inginnya meraup sebanyak-banyaknya. Uang ini angkanya tidak ada batasnya. Ketika kita fokus untuk mengejarnya terus menerus, saudara. Batasan-batasan kekuatan kita untuk melawan hawa nafsu itu akan kalah. Hati nurani, hasrat manusia rohani kita akan dilanggar. Hati-hati saudara. Untuk itu saudara, seperti tadi yang saya sampaikan, hal pertama yang harus diperhatikan, bahwa jangan mabuk oleh hawa nafsu. Saudara mau kerja berapa jam sehari sih saudara? Secara umum Indonesia itu 8 jam kerja. Dengan istirahat di tengah jam mungkin 1 jam atau setengah jam. Itu mungkin sudah secara psikologis inilah batasan manusia kerja. Tapi kerap kali saudara, bukan hanya karena tuntutan perusahaan atau pekerjaan yang kita lakukan. Tapi tuntutan keinginan ini, hasrat ini, mengejar angka yang tidak ada batasnya ini saudara. Sehingga kita melanggar batas-batas kemanusiaan kita. Akhirnya ketika terlanggarnya batas manusia ini, saudara, yaitu kekuatan jasmani kita, maksudnya kekuatan fisik, moral kita terlanggar, di mana kita akan menghalalkan berbagai cara. Saudara, kualitas waktu untuk keluarga pun kita langgar, kita tabrak, yang mestinya kita bersama dengan keluarga, dan banyak hal lagi yang kita langgar, yaitu kualitas kemanusiaan kita dilanggar, saudara. Itulah saatnya saudara akan mendapatkan apa yang saudara dapatkan. Yang semu itu. Tetapi yang paling penting, saudara akan langgar, saudara tidak akan dapatkan. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan saudara seiman, persekutuan dengan keluarga, kekuatan fisik kita pun akan menurun. Akhirnya kehancuranlah yang kita dapatkan. Saudara, mabuk yang menimbulkan hawa nafsu. Karena mabuk, karena kita fokus sehingga lingkungan itu menguasai kita. Seperti tadi saya ilustrasikan tentang menumpang pesawat terbang, kapal laut, atau angkutan darat, mungkin ada yang mabuk juga. Karena dikuasai oleh situasi di kendaraan itu mungkin. Atau jalan, atau lingkungan, atau laut gelombangnya, atau udara dengan goncangannya. Sehingga kita mabuk. Tidak terkendali, tak sadarkan diri. Hati-hati dengan hawa nafsu saudara. Tuhan telah mengatur bagaimana cara hidup yang sehat. Tuhan telah menyediakan 1 hari waktu, kata Tuhan kepada bangsa Israel, jangan kamu melakukan segala sesuatu karena itu hari Sabat, di mana Tuhan menciptakan 6 hari dan pada hari ke-7 ia beristirahat. Saudara ini kasih Tuhan, 6 hari Tuhan mencurahkan berkat selama di padang gurun, roti surga kepada bangsa Israel. Hari ke-7 karena tidak boleh mereka memungut itu, karena tidak boleh melakukan sesuatu apapun kecuali beribadah.
Tuhan mencurahkan 2 kali lipat dari yang ke-6. Minggu lalu saya sudah sampaikan itu, saudara. Ingat itu, saudara. Artinya saudara bahwa ada hari khusus atau waktu khusus untuk Tuhan. Yang disempurnakan di dalam Alkitab oleh Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang dicari dulu, saudara? Carilah dahulu kebenarannya. Saudara, ketika kita mencari kebenaran, ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kepuasan. Dan kita tidak akan pernah bisa mabuk oleh hawa nafsu. Untuk itu, saudara, seperti tadi saya katakan, kalau pemerintah atau secara umum 8 jam, karena mungkin secara psikologis memang kekuatan manusia sedemikian. Saya nggak tahu, itu hanya mungkin saja perkiraan saya. Karena pada umumnya 8 jam kerja. Jam 8 sampai jam 4. Tapi kita kerap kali memaksakan diri kita untuk lebih. Bukan karena tuntutan perusahaan untuk saudara bekerja di situ. Lebih atau overtime. Tapi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Mari kita biasakan hidup yang sederhana, saudara, cara berpikirnya. Karena Alkitab mengajarkan dengan sederhana. Maksud saya sederhana bukan tidak mempunyai ya biasa, tidak seperti saya. Silakan saja kalau berkat Tuhan kan mungkin berlainan, kecanggihan, kemampuan saudara dalam bekerja, mungkin itu membuat atau cara saudara berhubungan dengan orang itu akan membuat saudara mungkin akan lebih berlipat hasilnya. Tapi saudara, cara mencarinya ini saudara, hasratnya ini loh, hawa nafsu ini loh yang harus diperhatikan. Ingat saudara, saya sering kali menyampaikan bagaimana Firaun ingin menguasai bangsa Israel. Dia perintahkan kepada para mandornya, perintahkan mereka berkeras cara bekerjanya. Jangan kasih jerami cara membuat batanya supaya mereka terikat dengan pekerjaan, membuat mereka tidak percaya dengan kata-kata dusta. Ingat kata-kata dusta tuh. Cluenya kata-kata dusta, saudara nanti search di Keluaran 4. Supaya saudara tahu ayat berapa itu kata-kata itu yang dikatakan oleh Paulus. Oleh Firaun. Kata-kata dusta yang dimaksud oleh Firaun adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Musa menyampaikan bahwa kamu akan bebas. Firaun tahu itu. Tapi jangan sampai bangsa Israel terpengaruh dengan kata firman Tuhan itu, ditekan mereka, diikat mereka. Supaya mereka terikat oleh pekerjaan. Saudara, pernah dengar mungkin ilustrasi tentang bagaimana para setan kewalahan di dalam menggoda orang-orang percaya. Karena mereka tetap setia beribadah, tetap setia ikut Tuhan, tetap setia baca firman Tuhan, setia di komsel, setia di iCare, setia bergereja, setia di online service saat ini mungkin saudara. Ketika di dalam satu forum pertemuan, Lucifer mengatakan bagaimana laporannya? Semua menjawab mereka orang Kristen setia semua. Langsung Lucifer mengambil keputusan, mengeluarkan satu perintah, satu jalan keluar untuk mereka kembali untuk menggoda manusia. Buat mereka memiliki pekerjaan yang banyak. Supaya mereka sibuk, biar mereka mendapatkan uang yang banyak, hati mereka pasti akan berubah. Dan itu yang dilakukan oleh setan selanjutnya kepada manusia. Peluang demi peluang dibuka. Terbuka semua jalannya. Manusia mengikuti. Ini kesempatan. Pertama masih terus berdoa.
Akhirnya timbul hawa nafsu, mabuk oleh pekerjaan, mabuk oleh harta, lupa akan berkat dari Tuhan, lupa akan persekutuan dengan Tuhan. Jangan mabuk oleh apapun, hal-hal duniawi, karena itu menimbulkan hawa nafsu. Luangkan waktu senantiasa duduk Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang paling utama. Prioritaskan kehidupan rohani. Supaya saudara kuat. Karena hari-hari ini begitu jahat. Tantangan akan terus berubah dan bukan semakin ringan tapi semakin berat. Tekanan-tekanan bukan semakin ringan tapi semakin berat. Tapi orang-orang percaya yang memprioritaskan dalam menjalani hidupnya itu kehidupan rohani, dia akan tetap berdiri tegak. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan besar buat kemuliaan Tuhan. Untuk itu saudara, yang kedua, hendaklah, kata Paulus, penuh dengan Roh Kudus. Apa itu penuh dengan Roh Kudus, saudara? Ya seperti saudara tadi, mabuk oleh anggur, dikuasai oleh anggur, saudara. Sehingga tidak terkendali, dikendalikan oleh pengaruh racun dari anggur itu. Demikian pula orang yang dipenuhi dengan roh. Dia ada di bawah kendali roh. Tentu saja kalau ada di bawah kendali roh, Galatia 5 dikatakan, dia kasih, ramah, sabar, lemah lembut, senantiasa sukacita. Amin saudara. Dia akan demikian. Orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia akan menghasilkan buah-buah roh. Dia memiliki, perhatikan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus memiliki kekuatan atau daya tahan di dalam menghadapi pergumulan ketika ada cobaan. Bahkan bukan hanya memiliki daya tahan, tapi dia akan memenangkannya. Haleluya. Saudara harus aminkan ini. Dipenuhi dengan Roh Kudus membuat kita itu memiliki daya tahan di dalam menghadapi pencobaan, di dalam menghadapi pergumulan, bahkan bukan hanya memiliki daya tahan, tapi juga bisa memenangkannya. Kenapa saudara? Karena orang yang penuh dengan Roh Kudus yakin bukan dia yang melakukan itu. Bukan akal pikirannya, tapi ada kekuatan dari dalam, yaitu dari Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa dia bisa menang? Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu saudara, perspektifnya pun saudara, perspektif kerajaan Allah. Cara pandangnya itu cara pandang kerajaan Allah. Segala sesuatu yang terjadi itu selalu dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Wah, ini dunia akan begini, betul enggak? Kalaupun memang benar, tapi Tuhan akan tetap memelihara saya. Penuh dengan janji-janji Tuhan. Perspektifnya itu demikian. Tidak dipengaruhi dengan apa yang terjadi dengan dunia, tapi dia tetap tegak teguh memegang janji Tuhan. Dia memiliki hikmat di dalam mengambil keputusan. Keputusan apa yang akan dilakukan hari ini, apa yang akan diputuskan di dalam permasalahan-permasalahan kehidupannya. Dia selalu berdasarkan hikmat dari Tuhan. Bahkan saudara, sampai mungkin waktu kurang dari persekian menit, dia akan tetap tenang. Sampai dia mendapatkan keputusan dari Tuhan. Bahkan dia tidak gentar ketika waktu ukuran manusia pun sudah habis yang sudah ditetapkan. Dia tidak gentar. Kan dia tahu yang memiliki hidupnya adalah Tuhan. Hikmat dari Tuhan tidak diukur dengan waktunya manusia. Amin saudara. Orang yang penuh dengan Roh Kudus demikian.
Karena hatinya terpaut dengan Tuhan, matanya terpaut dengan Tuhan, telinganya terpaut dengan Tuhan. Kenapa? Karena memang hari-hari dia latih itu. Sehingga dia sudah terbiasa dikendalikan oleh Roh Kudus. Dia rela, orang yang penuh dengan Roh Kudus dia rela tidak memiliki hak. Maksudnya begini. Ketika orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak mendapat pujian dengan hasil karyanya dari orang, dia akan tetap tenang. Ketika mungkin dia sudah menolong orang, memberikan sesuatu kepada orang, orang itu sama sekali tidak mengucap syukur, dia tetap tenang. Karena dia penuh dengan Roh Kudus, karena dia tahu haknya, kata Yesaya, hakku ada pada Tuhan. Karena dia melakukan hasil karyanya itu seperti melakukannya untuk Tuhan. Karena dia ketika dia melakukan pertolongan, memberikan pertolongan, memberikan sesuatu yang baik kepada orang, itu dia berikan karena seperti untuk Tuhan. Sebagai ibadahnya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia yang biasanya itu menjadi hak orang itu untuk mendapatkan pujian, untuk mendapat ucapkan syukur, itu tidak dapatkan, dia tetap berhaleluya puji Tuhan. Orang penuh dengan Roh Kudus. Mari kita latih itu biar hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Rela tidak memiliki hak. Bahkan saudara, ketika kita melayani, baik sebagai hamba Tuhan, maupun ketika kita melayani, karena hidup kita melayani baik di gereja atau dimanapun saudara. Mungkin mestinya sih kita dapat sih, ya mungkin ucapan terima kasih berupa uang atau hal sesuatu yang menjadi kenangan buat kita. Terus kita tidak mendapatkannya itu saudara. Maksud saya ini bukan hubungan kerja. Ada kontrak yang jelas di mana kamu tuan gaji saya sebagai pekerja, bukan demikian. Bukan dalam konteks hubungan kerja. Kalaupun itu terjadi, mungkin kita harus berbesar hati kalau tidak mendapatkan hal itu. Tapi berbicara hak, ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak mendapatkan itu saudara. Orang yang penuh Roh Kudus akan mengatakan, upahku ada pada Allahku. Kita harus mengaminkan ini saudara. Yesaya 49 ayat yang keempat dikatakan demikian. Hakku ada pada Tuhan dan upahku ada pada Allahku. Kalau berbicara tentang upah, kalau pada Allah, Dia yang pemilik alam semesta ini jelas lebih banyak. Lebih bisa menjadi berkat buat kehidupan kita. Untuk itu saudara, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita harus alami kepenuhan Roh Kudus ini. Untuk itu kita harus bangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus serahkan semua kehendak kita kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, sebagai ibadahmu yang sejati. Amin saudara. Kita harus bangun kehidupan yang terus-menerus yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu saudara, jangan lupa waktu khusus untuk Tuhan. Kita juga harus mengadakan meditasi, duduk diam di hadirat Tuhan. Untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Satu waktu yang indah, seberapa lama tidak perlu ditentukan saudara. Tapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan itu adalah waktu di mana Tuhan mencurahkan kekuatan yang luar biasa kepada roh kita. Dan jangan lupa baca firman Tuhan.
renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jika Anda ingin hidup penuh dengan Roh Kudus, bangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. Serahkan semua apa yang menjadi kehendak-Mu kepada Tuhan. Baca, renungkan, perkatakan firman Tuhan senantiasa. Ambil, sediakan waktu khusus untuk Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Nya. Meditasi, diam. Di sana saudara akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan yang akan memenuhi roh saudara. Sehingga saudara, manifestasi dari kepenuhan Roh Kudus itu seperti tadi, ada buah-buahnya. Tidak merasa terganggu ketika hak kita terlanggar juga. Amin saudara. Jelas ini penting. Orang penuh Roh Kudus, kita akan berkemenangan di dalam menghadapi pencobaan, di dalam menghadapi godaan, karena memiliki daya tahan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang itu tahu ada kekuatan yang luar biasa di dalamnya akan memenangkan semua itu. Bukan dia yang melakukannya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, latihan ibadah ini perlu kita tingkatkan. Terus kita tingkatkan. Baca, renungkan, perkatakan firman Tuhan. Cari waktu khusus untuk Tuhan. Berapa lama tergantung saudara mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Saudara. Serahkan semua kehendak hak saudara kepada Tuhan. Bangun kehidupan yang terus berkenan kepada Tuhan. Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus berdiri tegak. Tetap teguh di atas firman Tuhan. Jangan kompromi sekali lagi saudara. Sekali kompromi akan dua kali kompromi. Jangan kompromi itu adalah celah. Membuat saudara tidak penuh dengan Roh Kudus. Saudara akan lemah. Dua hal saya sampaikan. Jangan mabuk dengan apapun. Fokus terlalu dalam ke sana menjadi prioritas hal-hal dunia. Karena itu menimbulkan hawa nafsu. Yang kedua, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus saudara, tantangan apapun akan kita bisa hadapi. Amin saudara. Hidup dengan keluarga penuh dengan sukacita. Hidup dengan anak istri penuh dengan sukacita. Dimanapun kita berada penuh dengan sukacita. Alkitab mengatakan saudara, Amsal 18 ayat 14 dikatakan orang yang bersemangat. Orang yang penuh dengan roh dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ketika kita penuh dengan roh, goncangan apapun akan kita bisa atasi. Akan bisa kita tanggung. Penderitaan apapun akan bisa kita tanggung. Karena tahu ada roh yang besar. Roh Tuhan yang memenuhi hidup kita. Ingat saudara, kepenuhan Roh Kudus itu berjalan terus menerus setiap hari. Amin jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan. Di dalam kitab mengatakan untuk kami mempergunakan hari-hari karena hari-hari ini jahat. Kami harus penuh hikmat untuk mempergunakan hari-hari ini Bapa. Kami juga Tuhan jangan bertindak bodoh. Supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih kami jangan sampai mabuk oleh hal-hal yang duniawi ini. Karena hal-hal itu akan menimbulkan hawa nafsu kami. Yang akan menjauhkan kami dari Engkau. Tetapi firman-Mu mengatakan hendaklah kami penuh dengan Roh Kudus. Kami akan bangun kehidupan Tuhan yang berkenan kepadamu. Kami akan menyerahkan segala roh tubuh jiwa kami Bapa. Keinginan kami kepada Engkau. Kendalikan hidup kami Bapa. Kami akan terus masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Bersekutu dengan Engkau. Untuk mendapatkan berkat, urapan, belayan,
kekuatan darimu. Dan kami akan baca firman, kami akan renungkan firman-Mu, kami akan perkatakan firman-Mu, dan kami akan lakukan firman-Mu. Kami akan berdiri teguh di atas firman-Mu, tidak akan pernah mau kompromi dengan hal apapun Tuhan. Karena firman-Mu itu akan menjadi kekuatan kami. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi jiwa kami. Firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kami. Pelita bagi jalan kami. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Angkat roti kita sama-sama. Di tangan kanan kita, saudara. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami untuk masuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Ampuni segala salah kami dan dosa kami. Kami mau terus bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, khusus saat ini Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan sebab pada perjamuan dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa sebab pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan berkata, sambil memecah-mecahkan ia berkata, inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akanku. Mari kita sama-sama makan, saudara. Di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini di tangan kanan saudara. Cawan di tangan kita ini adalah lambang dari darah Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Demikian juga itu yang terjadi dengan kita. Karena penumpahan darahnya kita disucikan, kita diampuni dosanya. Mari kita sama-sama minum. Terima kasih Bapa untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini Bapa. Kami mau Tuhan hidup dengan Engkau sepenuhnya. Kami mau mengalami kuasa kebangkitan. Kami hidup ingin terus terpaut, terikat dengan Engkau, terhubung terus dengan Engkau. Dan biarlah kuasa kebangkitan terus bekerja di dalam kami, sehingga hidup kami berkemenangan. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita, buka hati, angkat tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Di dalam berkat berkelimpahan Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.